أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan dan juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah telah berikan pada kita. Dan kita berdoa kepada Allah taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Artinya kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan seorang yang muslim, bukan orang-orang yang dicabut hidayah dari dirinya sehingga dia meninggal dalam keadaan orang-orang yang murtad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskinan, wa amitni miskinan, dan matikanlah saya juga dalam keadaan miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah saya dalam kelompoknya orang-orang yang masakin. Hadis ini hadis yang hasan, artinya secara derajat hadis ini bukan hadis yang dhaif. Dan sebagian orang memahami hadis ini bahwa kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar menjadi orang-orang yang miskin, dalam artian orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah di dalam hartanya. Namun tentunya pengertian atau pemahaman terhadap doa ini dengan makna yang disebutkan tadi itu perlu ditinjau ulang. Kenapa? Ada beberapa hal, kalau yang dimaksud miskinan di dalam hadis tadi adalah orang-orang yang fakir. Yang pertama, tentunya tidak ada secara normal, tidak ada seorang muslim yang berani mengucapkan doa ini. Tidak ada seorang muslim yang berani mengucapkan doa ini, ya orang yang miskin. Secara normal tidak ada orang yang ingin menjadi orang yang fakir. Kemudian yang kedua, kalau itu difahami bahwa di dalam kamus, misalnya di Lisanul Arab, bahwa miskinan bisa berarti orang yang fakir, artinya orang yang butuh. Tetapi miskinan itu bisa bermakna yakni al-khadi, yakni orang yang tunduk. Orang yang tunduk. Maka kalau dilihat dari makna secara bahasa dari kata miskinan, yang lebih tepat dari doa tersebut maknanya adalah makna yang kedua, yakni
Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya, yakni dalam keadaan miskinan, maksudnya adalah menjadi orang-orang yang tunduk, menjadi orang-orang yang tawadhu, menjadi orang-orang yang tidak sombong. Demikian juga watmidni miskinan, dan matikanlah saya dalam keadaan miskinan. Artinya berdoa kepada Allah Ta'ala agar dimatikan dalam keadaan menjadi orang-orang yang tunduk, orang-orang yang tawadhu. Demikian juga wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah saya dalam kelompoknya orang-orang yang masakin. Maksudnya kumpulkanlah saya dalam kelompoknya orang-orang yang dia tunduk dan tawadhu. Maka ini makna yang lebih tepat berkaitan dengan makna Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskinan. Yakni makna yang tepat adalah makna doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang hidup dalam keadaan tawadhu, tunduk dan sejenisnya. Dan itu juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athir, demikian juga Imam Al-Baihaqi. Maka mereka menerangkan makna kata miskinan itu dengan makna yakni tunduk dan juga tawadhu. Sehingga jangan kita memahami doa tersebut dengan pemahaman yang salah, sehingga menjadikan orang-orang itu dia malas untuk bekerja, dia malas untuk berusaha, karena ada doa bahwa supaya dijadikan sebagai orang-orang yang miskin, dalam artian orang-orang yang fakir. Tapi makna miskin yang benar dalam hadis tadi adalah orang-orang yang tunduk, orang-orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah wa akhwat fi din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah di pagi hari ini kita melanjutkan materi dari tafsir Juz Amma yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita masih membahas di surah An-Nazi'at di ayat yang ke-15, yakni pada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ataka haditsu Musa. Apakah telah datang pada engkau, yakni hadis, yakni berita atau kisah tentang Musa. Dan sebagai pendahuluan, kemarin sudah kita bahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan ada banyak faedah atau ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Di antaranya yang kemarin sudah kita bahas, yakni bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qasas, yakni penjelasan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam kisah-kisah ini. Artinya di dalam kisah-kisah tersebut itu ada hikmah Allah Ta'ala, ada pelajaran yang Allah Ta'ala sampaikan, dan itu merupakan cara pendidikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah dari kisah-kisah tersebut adalah bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil mukadzibin, yakni penjelasan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni apa? Dengan mengazab atau memberikan azab kepada orang-orang yang mendustakan walaupun masih berada di dunia, seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bayanu fadlihi ta'ala bimathubatil mu'minin, ini penjelasan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberikan pahala
kepada orang-orang mukmin dengan memberikan keselamatan bagi orang-orang mukmin. Misalnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh dan umatnya yang taat kepada Allah taala. Allah selamatkan Nabi Lut, demikian juga umatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, faedah yang sudah kita pelajari adalah tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibin, yakni sebagai pelipur lara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang menimpa beliau dari orang-orang yang mendustakan ajaran beliau. Artinya kalau beliau didustakan, maka orang-orang atau nabi-nabi terdahulu mereka juga pernah didustakan oleh umatnya. Kemudian yang kelima, faedahnya adalah targhibul mu'minin fil imani bisabati alaihi wazdiyadi minhu, yakni targhib atau dorongan kepada orang-orang mukmin untuk beriman dengan kuat, dengan teguh, dan semakin menambah keimanannya. Artinya dengan melihat adanya orang-orang mukmin yang diselamatkan oleh Allah, adanya orang-orang kafir yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadikan dorongan bagi kita agar semakin kokoh, semakin kuat di dalam keimanan. Kemudian faedah yang keenam, yakni tahdzirul kafirina minal istimrari fi kufrihim, yakni tahdzir atau peringatan kepada orang-orang kafir agar mereka tidak terus-menerus di dalam kekafirannya. Orang-orang kafir yang masih hidup, maka menjadi peringatan kepada mereka. Karena apa? Apabila mereka kafir terus sampai dia meninggal, maka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala berikan azabnya di dunia. Kemudian yang ketujuh, yakni itsbatur risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaral umamis sabiqah la ya'lamuha illallahu azza wa jalla, yakni penetapan risalah atau kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kabar-kabar, berita-berita umat-umat terdahulu tidaklah ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengkabarkan kabar atau kisah orang-orang terdahulu, maka semata-mata itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah di pertemuan yang terakhir sampai di sini. Terus ya. Baik. Kemudian masih beberapa faedah sebelum masuk ke tafsir ayat, yakni wa minal qasasil qur'aniyati ma la ya'ti illa marratan wahidah. Di antara kisah-kisah dalam Al-Qur'an, maka tidak ada yang diceritakan kecuali hanya satu kali saja. Artinya sebagian kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu hanya Allah Ta'ala ceritakan satu kali di dalam Al-Quran, tidak diulang. Mithlu qissati Luqman wa ashabil kahfi, sebagaimana kisah tentang Luqman, demikian juga tentang ashabul kahfi. Maka Allah Ta'ala ceritakan itu hanya satu kali, tidak diulang-ulang. Dan kebalikannya, wa minha ma ya'ti mutakarraran, dan di antara kisah-kisah tersebut ada yang Allah Ta'ala ceritakan secara berulang-ulang, tidak hanya dalam satu tempat, tapi di beberapa tempat, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Hasabu ma tad'u ilaihil hajah, sesuai dengan kebutuhan dari hajat yang menuntut untuk dilakukan berulang-ulang tersebut. Wa taqtadihil maslahatu, demikian juga kemaslahatan yang diharapkan. Jadi kebutuhan dan juga kemaslahatan yang
diharapkan maka kisah itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai pelajaran bagi kita, apabila kita menekankan suatu perkara, maka tidak mengapa dan suatu hal yang baik apabila perkara tersebut kita sampaikan berulang-ulang. Kita sampaikan berulang-ulang. Misalnya orang menasihati kepada anaknya ketika naik sepeda, nak, hati-hati di jalan. Sudah disampaikan. Ketika mau berangkat lagi disampaikan, nak, hati-hati di jalan. Maka ini suatu hal yang baik. Karena apa? Karena ini untuk lebih menanamkan kepada anak supaya dia selalu ingat pesan dari orang tua. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya, suatu perkara yang kita tekankan atau suatu yang kita pentingkan, maka boleh kita ulang-ulang, tidak hanya sekali dalam menyampaikannya. Kemudian wala yakunu hadzal mutakarraru ala wajhin wahidin, dan tidak terjadi pengulang-ulangan ini dari satu sisi saja. Jadi tidak hanya dari satu sisi saja, satu cerita yang diulang-ulang di banyak tempat dengan penceritaan yang sama, dengan kisah yang sama, itu tidak. Bal yakhtalifu fi tuli wal qasri wal layni wasyiddati, bahkan berbeda-beda dalam masalah panjang dan pendeknya cerita tersebut. Kalau kita lihat kisah tentang Nabi Musa, ada dalam satu ayat yang diceritakan secara panjang, tapi di tempat yang lainnya secara singkat, sesuai dengan kebutuhan yang Allah Ta'ala kehendaki. Demikian juga dalam masalah kelemah lembutan dan juga dalam masalah kerasnya atau tegasnya. Jadi berbeda. Kemudian demikian juga di dalam wa dzikri ba'di jawanibil qissati fi maudhi'in duna akhar, dan penyebutan beberapa sisi kisah yang itu disebutkan dalam satu tempat dan tidak di dalam tempat yang lain. Jadi ini yang Allah Ta'ala gunakan metode di dalam menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran, maka Allah sebutkan secara bervariasi, tidak satu kalimat yang itu diulang-ulang terus pada semua tempat, tidak. Maka beliau menyebutkan wa minal hikmati fi hadzal tikrari, dan di antara hikmah dari pengulangan ini, pengulangan dari kisah-kisah tersebut, yang pertama adalah bayanu ahammiyati tilkal qissati li'anna tikraraha yadullu 'ala al-inayati biha. Penjelasan tentang pentingnya kisah tersebut. Penjelasan tentang pentingnya kisah tersebut. Kenapa? Karena pengulangan kisah itu menunjukkan kepedulian yang lebih terhadap hal tersebut. Sebagaimana tadi, kalau kita menginginkan suatu hal yang itu perlu ditekankan, maka diulang dan diulang. Jadi diulang dan diulang. Maka demikian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kisah-kisah tersebut, yakni pentingnya dari kisah tersebut sehingga itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah yakni tauqidu tilkal qissah litathabbuti fi qulubin nas, yakni penguatan kisah ini supaya tertancapkan atau terkokohkan di dalam hati manusia. Karena kalau hanya sekali kisah,
kadang-kadang hilang. Maka kalau diulang-ulang itu akan menguatkan pada kita sehingga kisah tersebut tertanam pada hati kita. Kalau mungkin yang generasi-generasi sudah 40 tahunan ke atas nih, dahulu ketika masih kecil dalam usia mungkin 5 tahun, 6 tahun, itu diceritakan oleh orang tuanya ataupun simbahnya, kakeknya, neneknya atau tetangganya tentang kisah-kisah yang fiktif, dan itu terkadang diulang-ulang, terutama kalau malam mau tidur diceritakan, nanti besok malamnya diceritakan lagi, sehingga kisah tersebut sampai kita pun di usia tua masih ingat. Kenapa? Karena diulang-ulang. Kita ingat misalnya kisah antara kancil dengan siput, lomba lari. Itu diulang-ulang di waktu kecil. Ya. Sepanjang jalan, sepanjang sungai, seberapa kencang kancil dia berlari, maka dia tetap kalah. Ini menjadi kisah yang diulang-ulang sehingga kita ingat walaupun kita sudah dewasa, sudah tua. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang kisah-kisah tersebut supaya lebih tertanamkan, terkokohkan di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang diulang-ulang tersebut adalah mura'atu zamani wa khalil mukhatibina biha, yakni penyesuaian dengan waktu dan keadaan orang-orang yang diajak bicara. Ini penyesuaian sesuai dengan zamannya atau waktunya dan juga orang-orang yang dituju, orang-orang yang diajak bicara. Sehingga walihada tajidul ijaza wa syiddata ghaliban fima ata min qasasi fi suwaril makkiyah. Oleh karena itu kita dapati kisah-kisah atau suatu kisah yang ringkas, demikian juga keras umumnya pada kisah-kisah yang terdapat dalam surah-surah Makkiyah. Jadi dalam surah-surah Makkiyah secara umum itu ada kisah yang ringkas, demikian juga keras, dalam artian Allah sebutkan tentang azabnya dan yang lainnya. Wal akasu fima ata fi suwaril madaniyah. Dan kebalikannya kita dapatkan hal yang mungkin lebih lunak dan lebih panjang ceritanya dalam kisah-kisah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah-surah Madaniyah, yakni setelah Nabi SAW itu hijrah ke Madinah. Kalau kita lihat misalnya dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Jadi singkat Allah Ta'ala sebutkan kecelakaan bagi kedua tangan Abu Lahab, dan itu diancam dengan neraka. Jadi sesuai dengan keadaan orang-orang yang diajak bicara, sesuai dengan zamannya. Maka di dalam hal ini juga pelajaran bagi kita secara umum, di dalam kita menyampaikan suatu nasihat, terutama hal-hal yang berkaitan dengan larangan, maka di dalam penggunaan bahasa itu bisa kita gunakan dengan bahasa yang zahirnya itu berbeda tapi maknanya adalah sama. Misalnya kalau di dalam pengajian yang hadir itu adalah orang-orang yang sudah biasa ta'lim, orang-orang yang sudah biasa kajian sunnah, maka kita menyebutkan dengan kata-kata bid'ah,
kemudian dhalal, sesat. Ini suatu hal yang tidak bermasalah, yang tidak bermasalah. Tetapi ketika mustami atau orang yang mendengarkan atau audiensinya itu adalah orang-orang yang sebagian besarnya adalah orang-orang yang memang dia terbiasa dengan perkara-perkara yang bid'ah tersebut, kemudian sebagiannya alergi dengan istilah bid'ah, maka bisa kita gunakan dengan kata-kata yang lain yang memiliki makna sama tapi tidak langsung menyakiti atau menusuk hatinya. Jadi misalnya kita sampaikan bahwa kita beramal itu mengikuti dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan melakukan amal-amal yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal memungkinkan untuk dilakukan. Intinya sama, yakni kita ingin menyampaikan bahwa perkara tersebut perkara yang bid'ah, tapi dengan bahasa yang berbeda, maka insya Allah itu sebagai salah satu metode yang lebih bisa diterima oleh mereka bagi orang-orang yang alergi terhadap satu istilah tertentu, sehingga kita tidak istilahnya melemparkan dia pada perkara yang menolak terlebih dahulu sebelum dia paham. Karena husnudzan kita, mereka itu alergi dengan istilah tersebut karena ilmu yang disampaikan pada mereka seperti itu. Jadi bukan karena dia pada asalnya menolak hal tersebut. Dan hal-hal lain yang semakna dengan itu, maka kita bisa gunakan dengan sesuai orang yang kita hadapi. Sehingga di dalam kita berdakwah, pentingnya kita menyesuaikan dengan orang yang kita hadapi, tapi ingat tidak terjerumus pada dosa. Jadi mengikuti atau kita menyesuaikan dengan orang yang kita dakwai tapi tidak terjerumus pada dosa. Ini yang perlu kita usahakan, yang perlu kita cari caranya bagaimana. Karena kebanyakan orang ketika mereka menyesuaikan dengan keadaan orang, mereka terjerumus pada dosa. Mereka mengikuti. Ada orang yang dia ingin istilahnya berdakwah kepada orang-orang yang mohon maaf itu biasa selamatan atau tahlilan. Jadi 3 hari, kemudian 7 hari, 40 hari. Tapi dia ikut masuk di situ. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk mendakwai mereka. Maka ini tentunya perkara yang tidak tepat. Karena untuk mendakwai hal tersebut tidak harus seorang itu masuk dalam lingkarannya, tidak harus masuk dalam acara ritual tersebut yang pada ikatnya adalah tidak benar. Kemudian yang keempat, yakni bayanu balaghatil Qur'ani fi dhuhuri hadhil qasasi ala hadzal wajhi wa dzakal wajh ala ma taqtadihil hal, yakni penjelasan tentang balaghah atau keindahan bahasa dalam Al-Quran di dalam menampilkan kisah-kisah tersebut. Dalam satu sisi di Al-Quran menampilkan di sisi ini, kemudian di tempat yang lain dengan cara yang seperti itu sesuai dengan keadaannya. Jadi maka ini menunjukkan ketinggian bahasa dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang beliau sebutkan, yakni zuhuri sidqil Quran wa annahu min indillahi ta'ala, yakni nampaknya atau munculnya kebenaran Al-Quran, bahasanya itu adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dengan kisah yang diulang-ulang tadi, haitsu ta'ti hadhil qasas mutanawwi'a biduni tanaqud, di mana Allah Ta'ala atau Nabi SAW menceritakan kisah-kisah tersebut dengan bermacam-macam
sisi, tapi tidak ada yang tanakut, tidak ada yang bertentangan. Di tempat ini dengan tempat yang lainnya tidak ada yang bertentangan. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim itu benar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sebagai mukadimah yang beliau sampaikan berkaitan dengan kisah di dalam Al-Quran, dan ini mungkin sudah pernah kita pelajari di dalam kita belajar usul fi tafsiril Quran Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita masuk pada penjelasan dari ayat, yakni hal ataka hadithu Musa. Ini apakah telah datang pada engkau, yakni kisahnya Musa. Wal khitabu fi qawlihi hal ataka, dan khitab atau yang dituju dalam ayat Allah Ta'ala hal ataka, apakah telah datang pada engkau, yakni lin nabi sallallahu alaihi wasallam au likulli man yata'ti khitabuhu wa yasihu taujihu al khitabu ilaihi, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada setiap orang yang datang. Artinya setiap orang yang datang ketika diajak bicara, maka itu juga termasuk, berarti termasuk kita semuanya. Sehingga wa yakunu ala ma'nal awal, kalau sesuai dengan makna yang pertama, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya adalah hal ataka ya Muhammad, apakah telah datang pada engkau wahai Muhammad. Kemudian wa ala makna tsani, kalau makna yang kedua, maka difahami yakni hal ataka ayyuhal insan, apakah telah datang wahai manusia. Dan dua-duanya adalah benar, karena yang membaca ini adalah kita, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini pun menjadi ibrah pelajaran kepada kita semuanya tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan demikianlah di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka pengambilan manfaat atau pengambilan dalil itu tidak terbatas kepada siapa yang dituju di dalam ayat tersebut. Sehingga kalau di dalam ayat tersebut disebutkan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, maka tidak berarti bahwa makna dari ayat tersebut hanya terbatas kepada ahlul kitab saja, bisa kepada semua manusia. Kemudian masuk ke sini, yakni hadithu Musa, kisah atau berita tentang Musa. Siapa Musa? Wahwa ibnu Imran alaihi salatu wassalam. Musa adalah anaknya Imran alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah afdalu anbiya Bani Israel, dan beliau adalah nabi yang paling mulia dari kalangan Bani Israel. Dan Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Sehingga kalau sekarang kita mengenal ada negara Israel, maka pemberian nama ini tidak tepat, karena Nabi Yakub tidaklah seperti yang disebutkan di dalam atau karakter orang-orang di Israel tersebut. Yang lebih tepat adalah Yahudi, bukan Israel, yakni Yahudi.
wa huwa ahadu ulil azmi al khamsati, dan Musa termasuk dari salah satu ulul azmi yang 5, yakni dari nabi-nabi yang Allah Ta'ala berikan kelebihan. Hum, yang mereka itu, alladzina hum, mereka itu adalah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Nuhun alaihi wassalatu wassalam. Ulul azmi tersebut adalah yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Dan kita sebagai umat yang hidup di masa setelah Nabi SAW, tidak perlu kita mengandai-andaikan kenapa kok saya tidak dijadikan sebagai Nabi. Ini adalah pikiran yang tidak bermanfaat. Karena untuk masuk surga itu tidaklah harus menjadi seorang Nabi. Kemudian waqad dzakara haula'il khamsah fil Qur'ani fi maudain. Dan Allah Ta'ala telah menceritakan 5 nabi ini di dalam Al-Quran dalam 2 tempat. Allah Ta'ala menceritakan ulul azmi ini di dalam Al-Quran ada 2 tempat. Yang pertama adalah di surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan sungguh telah kami ambil dari para nabi-nabi itu adalah perjanjian mereka. Demikian juga dari kamu, yakni dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa ibni Maryam. Ini 5 nabi yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah di surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini, yakni ma wassa bihi Nuhan, yakni apa yang Allah Ta'ala wasiatkan kepada Nuh, kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan yang aku wahyukan kepada engkau, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan, kami perintahkan kepada Ibrahim, kepada Musa, demikian juga kepada Isa. Artinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam termasuk nabi yang lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang Allah Ta'ala lebihkan sebagian dari sebagian yang lainnya. Dan wa sayyidul anbiya, tuannya para nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun beliau itu sebagai nabi yang terakhir, tapi beliau adalah penghulunya para anbiya. Dan semua syariat sebelum beliau, semua syariat nabi-nabi sebelum beliau telah disempurnakan di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang sudah mendengar kenabian beliau,
risalah beliau kemudian tidak mengikuti kepada beliau, maka dia min ashabin nar, termasuk dari penghuni neraka. Jadi orang yang kafir. Kemudian tadi tentang beliau ceritakan tentang Nabi Musa, tentang diri Nabi Musa. Lalu beliau menjelaskan wa haditsu Musa alaihi salatu wassalamu, dan kisah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam dzakara fil Qur'ani aktsara min ghairihi. Allah taala ceritakan di dalam Al-Qur'an lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Jadi Allah ceritakan kisah Nabi Musa di dalam Al-Qur'an lebih banyak daripada kisah tentang nabi-nabi yang lainnya. Apa hikmah ataupun kemungkinan yang menjadikan Allah Ta'ala menceritakan kisah tentang Musa lebih banyak daripada nabi-nabi yang lainnya? Kenapa? Li'anna Musa huwa nabiyul Yahud, karena Musa itulah nabinya orang Yahudi. Musa adalah nabinya orang Yahudi. Wahum katsiruna fil Madinah wa qauliha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi itu banyak di Madinah dan sekitar Madinah. Jadi orang-orang yang menganut agama Yahudi itu banyak tinggal di Madinah dan juga di sekitar Madinah. Ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan banyaknya orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di Madinah dan juga sekitar Madinah, kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Musa lebih banyak daripada nabi-nabi yang lainnya, maka tentunya diharapkan orang-orang Yahudi ini agar masuk dalam agama Islam. Karena tujuan di dalam dakwah adalah agar orang itu masuk dalam agama Islam. Kemudian fakanat qasasu Musa, maka kisah-kisah tentang Musa itu aktsara ma qassa alaina min naba'il anbiya'i, itu lebih banyak apa yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dari kabar-kabar atau kisah-kisah nabi-nabi. Artinya kisah Nabi Musa lebih banyak daripada kisah-kisah nabi yang lainnya. Demikian juga wa ashmaluha wa awsa'uha, demikian juga lebih menyeluruh, lebih luas ceritanya atau kisahnya. Ini diantara hikmah yang kenapa kisah tentang Nabi Musa itu lebih banyak Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran dibandingkan dengan kisah-kisah yang lainnya. Dan kalau kita lihat tentang kisah Nabi Musa, maka sebagian besarnya adalah Allah Ta'ala ceritakan di dalam surat-surat Madaniyah, dalam surat-surat Madaniyah, yakni setelah beliau hijrah ke Madinah. Ini sebagai mukadimah beliau. Jadi sebelum masuk ke penjelasan tafsirnya, maka beliau ceritakan siapa itu Nabi Musa, di mana Nabi Musa adalah putranya siapa tadi? Imran. Dan dia termasuk nabi yang paling utama dari Bani Israel, dari Bani Israel. Demikian juga beliau Nabi Musa adalah salah satu dari ulul azmi, jadi salah satu dari nabi-nabi yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi ini tentang Nabi Musa. Lalu kenapa Allah Ta'ala menceritakan
kisah Nabi Musa lebih banyak daripada nabi-nabi yang lainnya, maka di antara hikmahnya adalah kemungkinan karena di Madinah dan juga di sekitar Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, dan Musa adalah salah satu dari nabi Yahudi, sehingga kalau nabinya diceritakan ya, kemudian dan cerita itu benar, artinya kan apa yang termaktub dalam kitab mereka dengan yang diceritakan Nabi SAW itu adalah sama, ini menunjukkan bahwa sumbernya sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan orang-orang Yahudi tersebut dia masuk ke dalam Islam. Sehingga di antara hikmah di dalam kita berdakwah, maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan di dunia kita, maka jangan kita tinggalkan bahwa dimanapun kita berada adalah dalam rangka untuk berdakwah. Orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan, dia biasa berada di pasar misalnya, maka itu adalah kesempatan yang Allah Ta'ala berikan untuk berdakwah kepada orang-orang yang berada di pasar, karena tidak semua orang itu punya kemampuan yang sama untuk masuk ke dalam pasar. Demikian juga orang-orang yang Allah beri kesempatan dia berada di lembaga-lembaga pendidikan, apakah dia itu mengajar pelajaran yang diniyah ataupun mengajar pelajaran yang duniawiyah, maka itu adalah kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk berdakwah kepada orang-orang yang kita kenal. Dalam hal ini mungkin kepada murid kita, mungkin kepada wali murid, karena kita bisa berinteraksi dengan wali murid karena adanya murid. Sehingga ini yang harus kita gunakan kesempatan tersebut untuk berdakwah. Demikian juga orang-orang yang mungkin Allah Ta'ala berikan kesempatan di dalam hukumah, di dalam pemerintahan, maka itu adalah kesempatan bagi dia untuk berdakwah di wilayahnya. Ala kulli hal, setiap dari kita itu punya kesempatan untuk mengajak kepada orang lain dalam kebaikan. Kalau mampunya kita adalah mengajak orang, menunjukkan orang ini tempat-tempat kajian, ini tempat-tempat pengajian, apakah pengajian yang mungkin baca Quran, pengajian yang mungkin materi atau yang lainnya, kita menyampaikan, menunjukkan atau menyebarkan flyer yang disampaikan kepada kita, sehingga mandala ala khairin falahu ajru fa'ilihi, maka orang yang menunjukkan pada kebaikan dia mendapatkan pahala orang-orang yang melakukannya. Tentunya dia sendiri berusaha untuk melakukan kebaikan tersebut. Jangan sampai atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Jadi apakah kalian mengajak manusia untuk kebaikan tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Jadi jangan sampai kita mengajak kepada orang tapi diri kita sendiri tidak mau untuk melakukan kebaikan. Apalagi kalau sebagai pengajar, ini profesi yang berat, profesi yang secara tanggung jawab ini berat, karena yang namanya pengajar pasti mau tidak mau dia harus mengajak. Dia harus mengajak orang dalam kebaikan, baik yang sifatnya langsung pada agama ataupun yang sifatnya secara umum. Berbuat baik pada orang tua, sopan santun, tunduk, tidak marah, tidak mudah marah, sabar dan yang lainnya. Ini hal-hal yang mesti disampaikan di dalam kita mengajar. Maka adalah profesi yang berat, dan tentunya kita harus, bukan berarti kita tinggalkan, tapi kita harus meningkatkan amaliyah dan imaniyah kita semuanya. Kemudian sebelum kita akhiri, di sini nanti masuk ke masalah tafsirnya.
Jadi kita sampai di mukadimah ini dulu. Sebelum kita akhiri, mungkin kita murojaah dulu ya. Kita murojaah dulu berkaitan dengan apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Baik, tadi sudah kita bahas, sudah kita pelajari ya, berkaitan dengan kisah dari ataupun berkaitan dengan ulul azmi, di mana Allah Ta'ala itu menyebutkan dalam dua tempat di dalam Al-Quran. Mungkin bisa menyampaikan di surat apa dan surat apa? Angkat tangan mungkin. Nggih. Ayat 13 dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7 dan juga dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Baik. Kemudian sekarang ini tidak melihat catatan ya. Tadi kita sebutkan ada, kalau tidak salah ada 5 faedah tentang Allah Ta'ala mengulang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Mungkin coba sebutkan 3 saja gitu ya. 3 dari 5. Baik, monggo. Baik, monggo. Nggih. Nggih, yang ketiga. Adaptasi atau penyesuaian mendapatkan faedah dari. Alhamdulillah. Jadi menunjukkan pentingnya kisah tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah supaya lebih kokoh di dalam hati manusia. Yang ketiga yakni tentang penyesuaian dengan orang-orang yang diajak bicara, demikian juga waktu atau zaman menyampaikan atau berbicara yang tersebut. Baik, ini alhamdulillah sudah ingat 3. Kemudian yang 2 lagi. Yang 2 lagi nama? Ya udah nyontek dulu nama. Yang 2 apa? Monggo yang lain. Baik, monggo. Yang keempat tadi. Jadi keindahan bahasa dari Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Nah, pertanyaannya kenapa menunjukkan kebenaran dari Al-Quran? Monggo yang lainnya. Kenapa dengan pengulangan kisah tadi menunjukkan kebenaran dari Al-Quran? Alasannya apa? Ya, walaupun diulang-ulang di banyak tempat, tapi tidak ada yang saling bertentangan. Ini menunjukkan bahwa memang itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini beberapa hal yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah, manfaat, dan tentunya tidak melupakan diri kita. Setiap hari kita harus baca Al-Quran. Kita usahakan tiap hari baca Al-Quran sesuai dengan target kita masing-masing. Kemudian yang kedua, setiap hari juga harus murojaah dari yang sudah kita hafal. Kemudian yang ketiga adalah setiap hari kita harus menambah hafalan yang belum kita hafal. Walaupun kita mungkin sudah tua, sudah di atas 50, ini bukan menjadi alasan untuk tidak menghafal. Selama pikiran kita masih normal, masih bisa berpikir normal gitu, maka itu adalah masih punya kesempatan untuk beramal kebaikan. Kecuali kalau orang yang sudah tidak normal, maka dalam keadaan tidak normal dia tidak terkena kewajiban.
Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.